aku sendiri kan dari dulu, nama Ivan. Cuman kesininya sih sebenarnya kita punya masalah internal yang dia nggak suka dengan keputusan aku mengambil salah satu hak aku, maksudnya apa yang aku ingin kerjakan, bukan kerjakan sih, ini kan tergantung kehidupan keluargaku gitu. Almarhum punya ahli waris lagu-lagu dan aku mengambil hak keputusanku itu tergantung aku ya sebagai ahli waris ya gitu ya. Dan dia kecewa dengan keputusan aku. Nah disitulah awal munculnya kita beribut, bentroknya ya bentrok lah. Nah terakhir kenapa yang aku bingungin harus dia membenci aku dan orang-orang jadi ikut gitu loh. Karena aku nggak salah apa-apa dan banyak orang bilang loh sabar ya kak, sabar. Iya aku emang agak emosional waktu di sosmed. Aku bilang iyalah aku kan sekarang bukan siapa-siapa, orang dulu segan sama aku masih ada almarhum, sekarang siapalah aku, kan agak emosional sih pas di story itu karena menurut aku sedih gitu loh, kenapa harus pecah gitu ya. Itu sih almarhum Mas Herman Seventeen kan memang dari dulu punya kayak perkumpulan salah satu partai lah ya, yang memang kita bersaudara udah kayak om dan tanteku. Nah jadi awal bermula pun kita berkumpul sama-sama dari almarhum dan jadinya ke Ivan dan lainnya ke semuanya gitu. Nah itu yang aku buat kecewa, kenapa ada masalah aku sama Ivan jadinya pecah semua loh gitu. Maksudnya dihargailah, dikonfirmasi di grup, maksudnya Uli ikut nggak, basa-basi aja. Kita mau berangkat nih ke Bali ke Belitung, ini nggak ada, jadi benar-benar tersembunyi. Pas dia chat pun dia kebablasan, itu di delete everyone biar nggak dibaca. Kalau misalnya pun ongkosnya nanggung sendiri, tinggal bilang ya, pokoknya ada info lah gitu. Ini nggak ada info, mereka, aku nggak cemburu, cuman orang-orang yang melihat loh kok Uli nggak ada. Terus Ivannya mempublish ini pacar baruku di Instagram ya kan. Oh Kak Uli nggak ada karena Ivan sama pacarnya ya, kok nggak ada. Jadi aku menjelaskan bahwa di sini bukan masalah itu gitu, masalah memang ada masalah yang bikin jadinya nggak enak satu keluarga ini. Berarti berita bahwa kedekatan kakak sama Ivan dan membuat kakak cemburu itu nggak benar berarti? Ya nggak benar lah, ngapain aku cemburu, kan aku kan emang kenal sama pacarnya kan dari awal, udah setengah tahun lebih lah ya kenal gitu. Jadi aku lebih kecewa bahwa kenapa aku punya masalah internal Seventeen, kenapa dibawa ke persaudaraan grup sepeda aku gitu. Jadi orang jadi kok menjauh, padahal aku salah apa gitu loh. Gitu doang. Ada salah satu, aku nggak bilang namanya, bukan salah satu, ada beberapa orang misalnya nanya, Kak nggak ikut ke Belitung, Kak nggak ikut ke Bali. Hah emang mau berangkat? Kok aku nggak dibilang? Aku di situ mulai yang wah gitu loh, kenapa ya gitu kan. Dan ada salah satu temanku juga, kayaknya lagi ada masalah deh, soalnya ada pembicaraan ke kita masalah Kak Uli di Seventeen. Jadi kita juga diajak ngobrol masalah itu. Jadi dia minta coba Kak Uli konfirmasi deh, jangan tahu sebelah pihak doang dari Ivannya, biar kita semua tahu ya benernya yang mana. Terus aku ngomong, hah mau klarifikasi apa? Soalnya ini masalah Seventeen loh, nggak ada urusan sama grup-grup sepeda dan pergaulan kita kan. Nah akhirnya aku nggak mau klarifikasi, menurut aku ya itu udah hak aku mengambil keputusan gitu kan. Akhirnya pecah lah ini, jadi timbullah ke sosmed. Oke. Sampai saat ini Ivan mungkin pernah menghubungi Kak Uli atau Kak Uli merasa kemarin-kemarin dia pernah hubungi Kak Uli nggak? Oh iya, kita pernah bentrok beberapa minggu yang lalu sebelum terjadi ini, pas aku di Bali 3 minggu yang lalu. Waktu itu Ivan WA, kenapa Uli salah mengambil langkah bla 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 bla. Akhirnya kan ribut. Terus akhirnya ya sama-sama menjas ya kan. Terus aku bilang, oh kalau memang kayak gitu berarti Kak Ivan kecewa sama Uli. Iya kecewa gitu. Itu bukan masalah perasaan ya, kecewanya lebih yang aku bilang internal Seventeen, aku mengambil keputusan itu gitu. Nah disitulah ujung-ujungnya kita berantem. Nah kesisinya kan udah nggak enak, karena kita memang seminggu berapa kali akan ketemu untuk sepeda. Jadi waktu dia ada, Uli nggak ada. Sebenarnya kalau waktu dia ada, kenapa Uli nggak ada? Memang Uli nggak bisa. Nah pas Uli bisa dia nggak ada. Jadi orang udah menilai, karena kan di belakang dia membicarakan itu. Iya, mungkin gitu. ada apa nih? Ada apa ya? Gitu. Akhirnya kita ada mau pergi kemana? Ke Bali dan Belitung untuk grup sepeda. Dan akhirnya Uli nggak ikut, disitulah mulai muncul gitu. Oke.
Berarti pokok permasalahan itu lebih ke arah royalti dari project lagu itu ya kak? Berarti bener nggak? Iya, jadi sebenarnya kan kita ada internal Seventeen lah masalah kontrak kerja. Karena kan kita nggak pernah dibahas masalah kontrak selanjutnya seperti apa semenjak almarhum udah nggak ada, ya kan. Nah tiba-tiba mencuatlah kontrak ini yang menurut aku kontrak ini kalau dilihat sih udah gugur ya seiring jalan. Almarhum udah nggak ada kan. Seharusnya dia membicarakan dari awal kalau almarhum udah nggak ada, kita bicarain seperti apa ya kelanjutannya. Harus ada bicara itu dong 1 tahun setengah. Tapi aku nggak pernah dibicarain itu. Cuman dibicarain semenjak ada almarhum pembagian seperti ini. Jadi udah didoktrin duluan pembagian seperti ini. Jadi kan aku mengikuti terus. Cuman tahu udah transfer ya gitu kan. Sampai 1 tahun setengah ini seperti itu. Nah sampai akhirnya ada yang memanggil aku dari label yang mengatakan ini kontraknya seperti ini, kenapa masih nama almarhum ya? Kan almarhum udah nggak ada. Seharusnya aku kan pembarulilah kontrak itu gitu. Oh nggak pernah dibicarain, aku gituin. Iya seharusnya kamu tahu bla 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 bla. Akhirnya aku ngerti. Oh iya ya, kenapa 1 tahun setengah ini aku nggak tahu apa-apa gitu. Kan semua kan ciptaan lagu kan selama ini punya almarhum semuanya. Jadi aku tuh kayak nggak tahu apa-apa gitu. Dan aku mengambil keputusan ini ya buat anak-anakku kan gitu. Dan mereka bilang bahwa pencipta lagu itu adalah kita semua. Loh, kalau kita semua ciptaan Seventeen Band dong, bukan ciptaan Herman Seventeen, kan? Nah, kalau emang milik bersama, aku nggak lihat dong almarhum suamiku buat lagu loh tiap malam. Kadang aku yang nulis, kadang dia yang bikin lagunya. Itu ciptaan siapa? Kan ciptaan almarhum kan. Ya kalau memang punya berpendapat kalau ciptaan semua, tulis dong ciptaan Seventeen Band, selesai. Kan nggak berantakan kan sampai sekarang gitu. Ini jelas anakku aja bisa baca, mama ciptaan papa Herman Seventeen, kan bisa baca anak kecil. Masa aku mengambil keputusan untuk hidupku nggak bisa gitu loh. Aku sebagai istrinya ditinggal, aku sebenarnya nggak masalah dengan apapun itu. Kenapa 1 tahun setengah yang lalu nggak jujur aja dengan segala hal itu doang sih. Kecewa saat dihina ya, bukan dihina sih. Oh dihina, sempat dihina? Iya lewat WA sempat dijas gitu ya. Kata-katanya seperti apa kak? Tolong. Adalah ya kata-katanya menyakitkan ya kan. Ada beberapa pihak lah ya yang menyakitkan di hati Uli. Coba deh buka mata, seandainya ini gitar, ini ya anggapnya ini gitar. Nah misalnya gitar ini ada kak abangnya yang bilang bahwa gitar ini punya aku ya, ya kan? Dan aku punya anak, anakku bilang ini punya aku. Punya siapa gitar ini? Punya anak aku atau punya abang? Anak. Nah itulah dia. Ini yang ciptain lagu almarhum. Mereka bilang kalau itu ciptain bersama. Menurut kalian siapa yang ciptain? Ya almarhum kan gitu loh. Jadi dia menuduh bahwa aku yang mengambil hak orang lain. Aku bilang kalau mengambil hak orang lain kalian nggak merasakan dong namanya royalti artis. Kan royalti artis ke orangnya langsung. Kan aku cuma mengurusin ciptaan almarhum doang. Apanya? Dan itu pun ada ciptaan Vivian Fajarsah, Herman Seventeen. Itu udah dibagi otomatis setengah-setengah, bukan nggak semua. Jadi ada data 40 lagu. Setengah nama orang udah dibagi, jadi yang mereka ditransfer ke manajemen semula ya aku langsung ke aku gitu. Oke kak, gimana menanggapi hal ini apabila nanti Ipan itu menempuh jalur hukum? Oh nggak masalah. Karena kalau menurut aku kalau udah orang meninggal semua kontrak itu akan gugur secara apa langsung aja kan gitu. Dan kalaupun kita kredit rumah pun orang meninggal pun tiba-tiba lunas kan. Yang aku kecewakan, kenapa nggak dari dulu dibahas masalah kontrak ini, jadi nggak berdilema gini loh, ngomong ini nggak berlaku lagi karena orang yang udah meninggal, yuk bikin baru, yuk tanda tangan. Jadi kita nggak bentrok. Ini 1 tahun setengah nggak dibahas masalah itu, dibahas selalu pembagian seperti ini. Sebenarnya ini seolah-olah almarhum tuh masih ada. Ini kan nggak ada lagi. Nanya lah persetujuan aku, bikin kontrak baru yuk, duduk yuk, ngomongin ini, setuju nggak, oke nggak, yuk tanda tangan semua istri. Jadi kan nggak ada bentrok, walaupun masuk hantaman dari luar nggak akan pecah kan, karena kita dari awal dibicarain secara jujur. Ini setelah 1 tahun setengah, pas bermunculan lah ini, aku lihat sendiri, cuman surat kuasa dan lain-lain, waduh kenapa aku nggak tahu.